Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga kita semua sehat selalu ya, sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku mohon maaf ya, karena sebuah janji yang tidak bisa terrealisasi gitu ya. Ini kan sebetulnya seri 1 ya Le ya. Ini seri 1 ya. Terus rencananya tadi malam langsung syuting seri 2, tapi karena jadi begini, aku cerita dari awal aja dulu supaya kamu tahu ya. Hari itu aku tidak istirahat sama sekali ya. Terus ba'da duhur itu kedatangan tamu. Ini juga bagus, ini aku ceritakan, makanya ada hikmah yang perlu kita ambil. Kedatangan tamu, aku juga agak kaget ya, meskipun beberapa hari sebelumnya dia ngubungi aku lewat WA akan silaturahmi ke sini gitu. Kenapa aku kaget? Karena dulu itu teman dakwah ya. Teman dakwah dan dia orang birokrasi ya. Jadi kalau aku bersama teman-teman Arimatea itu ada acara dakwah, dia yang mempersiapkan segala sesuatunya ya. Ya kalau orang birokrasi kan lobby-lobbynya lebih gampang gitu. Tetapi di perjalanan waktu akhirnya kami terpisah dan tidak saling komunikasi itu. Bayangkan sekarang Graito itu sudah SMA ya. Padahal waktu kami bersama itu mengarungi dunia dakwah itu, Graito masih digendong, berarti sekitar 1-2 tahun umurnya lah ya. Berarti sudah berapa? 10 tahun lebih ya, belasan tahun. Baru kemarin dia datang ke sini gitu. Aku juga heran kenapa dia datang gitu ya. Ya tapi ya nggak apa-apa, aku terima saja ya, namanya juga tamu kan, apalagi dulu teman dakwah. Nah ternyata kawan kita ini ada masalah. Jadi intinya dia diberhentikan dari tempat dia kerja ya. Dan dia sempat ke pengadilan katanya, dan dia dimenangkan, tapi setelah banding akhirnya dia dikalahkan ya. Akhirnya keluar surat pemberhentian gitu ya, dengan sebab musabab yang aku juga kurang begitu memahami ya. Intinya dia dikeluarkan dan sudah 7 bulan ini, artinya sudah 7 bulan dia tidak terima gaji gitu kan. Dia bilang ternyata teman-teman yang dulu akrab dengan dia, teman-teman kita nih, maksudnya orang kita ini, setelah dia dalam kondisi terpuruk seperti ini, dia bilang tidak satu pun mendekat. Tidak satu pun mendekat. Terus aku bilang, ya kamu gak usah kaget. Bukankah sahabat Ali mengatakan, ketika sahabat Ali ditanya, temanmu, kawanmu ada berapa? Sahabat Ali bilang, nanti setelah aku terpuruk, aku hitungnya ada berapa yang masih tetap bersamaku, ya itulah temanku, itulah kawanku gitu. Jadi apa yang kamu alami sekarang itu ya, itu sudah diriwayatkan oleh sahabat Ali gitu. Ketika kamu terpuruk, teman-temanmu ternyata menjauh gitu kan. Ternyata masalah tidak sampai di situ. Intinya dalam keterpurukan dia mendapat godaan ya dari tetangga luar. Itu ya. Dari tetangga luar ya. Dapat godaan dari tetangga luar. Dan dia datang ke sini untuk minta
penguatan, ya. Artinya saling menguatkan lah supaya dia kuat gitu. Dan aku bilang, kamu harus kuat. Iman itu ndak ada tokonya, ndak ada tokonya iman itu, ya, ndak ada tokonya. Kalau duniawi, katakanlah apa, mobil semahal apapun tokonya ada, ya. Rumah kita tinggal pergi ke developer yang sedang mengadakan pengembangan, kita mau minta rumah tipe berapa, luasnya berapa lantai, itu ada, ya. Semua hal-hal yang duniawi, kamu ingin perhiasan, tokonya ada. Tapi iman itu ndak ada yang jual di toko. Maka kamu harus pegang teguh dalam kondisi apapun. Jangan karena kamu tergoda dengan hal-hal yang duniawi sehubungan dengan kehidupanmu yang mungkin sekarang sedang diuji, sedang jatuh, terus kamu gadaikan itu iman. Jangan gitu. Terus dia sedikit sedikit tertunduk gitu, ya. Cuman aku setelah itu berpikir begini, ketika dia mengatakan bahwa ketika dia terpuruk tidak ada satupun temannya yang datang, justru teman-teman dari seberang rumah, ngerti ya maksudku ya, yang datang kepadanya itu. Aku jadi berpikir begini, pernahkah dia terbersit ya dalam benaknya bahwa yang dia keluhkan itu juga dia keluhkan terhadapku. Sorry. Yang dia keluhkan itu juga dia lakukan terhadap diriku. Gitu loh maksudku. Ya. Karena apa? Bayangkan. Dulu teman kemana-mana, akhirnya dalam kurun waktu yang sudah aku bilang tadi, lost contact, dan akhirnya ketika dia ada masalah mencari aku. Ya aku sih tidak ada masalah, ya. Ya, tapi kan apa yang dia keluhkan itu sebetulnya dia lakukan juga kepada aku, gitu loh. Iya kan? Lost contact bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun. Anakku itu sekarang sudah SMA, berapa itu? 10 tahun lebih, belasan tahun. Tiba-tiba ketika terbentur masalah kehidupan, dia baru datang kepadaku. Tapi aku tidak ada masalah itu. Cuman aku ketika itu kan, terus ketika dia pulang, aku kan terus shooting yang kemarin agak buru-buru karena setelah pada asar shooting itu aku langsung pengajian kan gitu. Mau berangkat pengajian, aku bilang sama istriku gitu. Aku bilang begini, waduh, ternyata aku hanya diingat ketika dibutuhkan. Tapi ya alhamdulillah istriku bilang begini, ya masih alhamdulillah kan, ternyata masih dibutuhkan orang gitu daripada tidak gitu. Tak pikir ya oke lah, alhamdulillah gitu ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari sini, ya, sebuah hadis Kanjeng Nabi mengatakan bahwa kafir kafir itu ya tetangganya sangat dekat dengan kemiskinan. Ya. Itu yang perlu aku sampaikan dari cerita ini. Seperti kawanku ini yang aku bilang datang. Dia kan sekarang tergoda, ya. Tergoda, tapi semoga dia kuat lah ya. Tidak akan terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Jadi Kanjeng Nabi bilang bahwa kafir dan miskin itu tetangga dekat. Tinggal satu lompatan saja dari miskin ke kafir itu. Ya. Dan dalam kondisi kehidupan sekarang ini yang di kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini, aku nggak tahu kalau di luar ya. Maksudnya di luar Jawa ya, tapi sepertinya nggak jauh beda sih ya. Kita nggak tahu sampai kapan kebijakan negeri ini seperti ini ya. Kita tidak tahu ya, apakah diperpanjang lagi sehingga kehidupan
khususnya keseharian kita ya, yang kan butuh makan ya, butuh minum, bayar air, bayar PLN ya, segalanya bayar ya, untuk anak-anak. Terus kalau kita dikurung terus begini bagaimana ya, kan itu kebutuhan yang urgen, yang setiap hari dibutuhkan. Kalaupun ada bantuan, bantuannya kapan gitu. Seharusnya kan dikasih bantuan dulu, baru dikeluarkan kebijakan untuk selalu di rumah saja, kan gitu ya. Misalkan kebijakan selalu di rumah saja itu katakanlah 1 bulan gitu, maka sebelum kebijakan itu dikeluarkan, berikan dulu hak, itu hak lo ya, hak warga negara ya, bahkan binatang ternaknya pun itu dijamin negara sebetulnya, menurut undang-undang dipenuhi dulu selama 1 bulan, baru diambil kebijakan di rumah saja gitu loh. Ini seperti tetanggaku sebelah kanan ini ya, beliaunya mikrolet ya, baru ini jalan, beberapa hari tidak jalan, coba kan kasihan. Bagaimana mau jalan, orang di jalan aja nggak ada orang, nggak ada penumpang, terus apa yang dimakan? Nah, maksudku dalam kehidupan yang serba sulit ini, mari kita sesama saudara muslim saling menguatkan ya. Kalau ada katakanlah kekurangan, kepepet atau apa, mari kita saling bantu sebisa kita. Kalaupun kita tidak bisa bantu secara materi, setidaknya sebagai penghiburan kita bisa kasih semangat ya. Karena jangan sampai ada ya, jangan sampai datang ya setan berjubah malaikat. Kalau sampai saudara kita ditemui setan yang berjubah malaikat ya, dia menolong tapi menggarong akidah saudara kita. Kalau kamu bisa tolong tapi kamu diam saja, kamu ikut berdosa loh ya. Dalam kehidupan seperti ini serba sulit gitu ya. Kita tidak tahu ya, semoga ya cepat berhasil gitu. Maka seharusnya memang harus ada review ya, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah diambil ini sudah tepat atau belum, itu seharusnya dikomunikasikan, didiskusikan gitu ya. Supaya kita, kalau kita sudah siap menghadapinya, sulit apapun kita sebagai bangsa itu tidak ada masalah. Tapi ketika itu tidak didiskusikan dengan baik, akan menjadi seperti ini ya. Sebetulnya sih kita tidak ada masalah selama itu semuanya berjalan on the track gitu kan. Itu sekilas cerita yang aku sampaikan, tapi intinya ya seperti itu, bahwa kepepetnya hidup ya, miskin itu untuk melompat ke kafiran itu hanya satu lompatan. Makanya hati-hati, kamu lihat tetangga kita saling membantu lah, meskipun kita sama-sama saling sulit ya. Kalau di tempat kami ini udah terkurung ya, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Jadi kotaku ini dikurung ya. Itu kehidupan memang sulit, tapi kan bukan berarti kita terus cuek bebek ya, nggak peduli sama saudara-saudara muslim kita. Jangan begitu ya. Oke, ya kemarin setelah, jadi aku ndak istirahat itu. Setelah tamuku pulang, terus aku syuting itu seperti yang kemarin, terus masuk asar. Setelah asar aku punya jadwal kajian, pulang ba'da isya ya Le ya. Pulangnya ba'da isya Bapak ya. Ba'da isya itu sebetulnya aku mau syuting untuk memenuhi janjiku ini ya. Untuk seri yang kedua. Ternyata badanku sudah mulai protes ya. Aku sudah sembuh alhamdulillah, tapi sepertinya kan belum 100%, masih batuk-batuk gitu ya. Badanku itu karena aku naik sepeda itu ya, padahal yang enggak ngebut, tapi namanya angin malam, sudah mulai ada rasa dingin-dingin gitu. Waduh, ini kalau dilanjutkan bahaya ini. Ya sudahlah, besok pagi aja syutingnya gitu ya. Terus aku sholat isya, terus makan malam, terus berangkat tidur ya. Alhamdulillah paginya sehat dan sekarang bisa tetap eksis seperti ini ya, dan sudah nggak dingin lagi. Jadi itu yang menyebabkan kenapa jadi janjiku tidak tertepati gitu ya. Karena kalau aku syuting terus aku paksakan, aku takut tambah tepar lagi aku nanti. Ya. Jadi mohon dimaafin ya, kemarin aku pulang tidak langsung syuting tapi langsung
makan malam ya, berikut sholat isya langsung tidur gitu. Oke, itu ceritanya ya. Mengapa jadi telat? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku tidak ada jadwal, jadi kajian kita aku tidak diuber waktu, kita lebih santai membicarakannya dan natural saja ya. Natural saja, nggak usah terlalu resmi-resmi. Aku ini sebetulnya ya sudah berusaha, menurutku loh ya, tapi nggak tahu lah menurut kalian. Ternyata juga tanggapan dari teman-teman kan juga beda-beda. Ada yang sudah paham dan menerima, ada yang belum paham dan menolak. Bahkan bukan sekedar menolak tapi menyerang ya. Kalau yang kemarin yang Arabian itu ya, yang tentang terjemahan surat Yusuf 12 itu alhamdulillah ya begitu. Kalau Anda tidak setuju, Anda punya argumen, sampaikan aja dengan baik, toh aku tanggapi dengan baik ya. Jadi tidak usah khotbah di sini, tidak usah menyerang pribadi, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya untuk apa. Bersikaplah lebih dewasa ya. Oke. Jadi nggak usah main pantun, main prosa, main puisi atau apa, tidak usah. Ya. Nggak usah ngomong kail cuman sedepa mau mengukur dalamnya laut, enggak usah lah, enggak ada artinya. Aku ini Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Aku hidup dan besar di daerah Pematang Siantar. Di sana ada komunitas ya, komunitasku itu ada Batak, ada juga Melayu. Di Melayu itu kami orang Melayu kalau soal permainan pantun aja atau kata-kata seperti kail sedepa jangan mengukur dalam itu itu sarapan tiap hari. Gak usah pamer seperti itu. Dan aku sudah bilang aku meminjam ya kata-kata mutiara dari negerinya Rabindranath Tagore, yaitu India sana. Apa katanya? Seorang nelayan sejati mengail ikan di lautan lepas, bukan di dalam kolam. Tuh. Seharusnya tahu bagaimana karakter kajianku itu loh, bagaimana. Ini semua melawan mainstream. Jadi sudah tidak perlu gitu-gitu sama aku. Kalau cerdas, lihat topik-topik kajianku itu mesti berlawanan dengan mainstream. Artinya apa? Aku sudah siap slugger. Slugger itu ya, kalau jadi Mike Tyson itu slugger. Pukulan itu tidak dia hindari, justru dia terima karena dia ingin mengukur seberapa kekuatan daya pukul lawannya. Itu namanya slugger. Jual beli. Ya. Aku tidak mungkin kalau aku tidak belajar berani tampil untuk meluruskan sesuatu yang sudah dianggap benar secara umum padahal salah. Gitu ya. Kalau soal pantun-pantunan mau sastra, aku ini kami di tanah Melayu sana sudah biasa gitu. Gak usah pamer-pamer gitu ya. Dulu waktu aku masih SD itu lagunya sudah berpantun tuh ya. Jalan-jalan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris, walaupun mati di ujung keris, asalkan dapat si hitam manis. Udah biasa gitu. Ada lagi yang asing. Isap rokok tembakau Jawa, asap dibuang berbau bunga. Ya. Jadi aku kalau bilang bahwa aku tuh mau senang sastra, aku bilang kalau aku bilang menguasai sastra nanti terlalu anu lah ya. Kesannya nanti kalau yang nggak paham dikirain aku sombong. Enggak. Aku ini nggak sombong, tapi aku ini percaya diri. Masalahnya percaya diri dan sombong itu beda-beda tipis. Mengapa aku percaya diri? Karena aku belajar. Gitu loh. Kuncinya di belajar itu. Ya. Jadi sekali lagi toh aku sudah memberikan sebuah free will, kebebasan. Anda setuju ambil, Anda tidak setuju tinggalkan. Gitu aja. Anda punya argumen, sampaikan dengan baik dan aku akan tanggapi dengan baik. Nggak usah khotbah, nggak usah yang macem-macem ya, nggak guna di sini, nggak perlu itu. Oke.
Kembali lagi, menurutku sudah sangat jelas yang aku sampaikan, tetapi walaupun demikian ternyata viewer masih terbelah dua ya. Bahkan kalau aku lihat 50-50 itu antara yang sudah paham dan akhirnya menerima, antara yang menolak ya. Dan untuk itu aku coba mengambil sebuah analogi lagi ya. Kalau kemarin kan kedelai, tempe, tahu, yang kita bicarakan tempe tahunya bukan kedelainya ya. Sekarang coba kalian buka surat berapa ya? Tadi aku sudah Al-Alaq atau Al-A'la nih? Apa? Surat apa yang Sabihisma itu? Al-A'la ya. Coba kalian buka surat Al-A'la ya. Nanti aku jelaskan supaya kalian lebih paham lagi ya tentang apa substansi dari yang aku kaji dan aku sampaikan ke sampean semua. Suratnya nomornya 87. Buka surat nomor 87. Ini juga aku dijelaskan oleh guru Al-Qur'anku ya. Surat 87. Jadi aku kalau baca ayat ini terkenang sama almarhum guru Al-Qur'anku, semoga beliau ya selalu dalam rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, udah ketemu? 87. Ya. 87. Oke. Oke, jadi begini, surat 87 ya. Oke lah, aku bacakan semua dulu lah ya supaya kalian jelas mendapatkan pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan, dan yang menentukan kadar dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami, maksudnya Gusti Allah itu, membacakan, maksudnya Al-Quran, kepadamu, Kanjeng Nabi Muhammad, maka kamu tidak akan lupa ya. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut akan mendapat pelajaran, maksudnya takut kepada Allah. Orang-orang yang celaka, yaitu kafir, akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, maksudnya nar ya. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup ya. Kalau sekali dimasukin mati sih ya enak, sudah nggak ada masalah. Ini mati nggak hidup ya. Ya, selanjutnya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, maksudnya dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat, sembahyang ya, pas sholat. Inilah suatu bukti pentingnya sholat itu. Kalau mulutmu sudah ngaku Islam, sholat itu bagimu itu seperti air bagi ikan. Tidak ada ceritanya ikan bisa hidup tanpa air ya. Jadi harus konsekuen ya. Saya Islam maka saya sholat gitu ya. Oke, yang ke-16. Tetapi kamu, maksudnya orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi ya. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini yang mau aku sampaikan. Perhatikan. Yang ke-18 sama yang ke-19. Sesungguhnya ini ya benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Yang ke-19, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Sebetulnya ini, nah itu ayat ke-18 dan ke-19. Aku tuliskan gini lah ya, supaya kalian paham ya. Sebetulnya Quran surat Al-A'la ya.
Al-A'la ya, surat ke-87. Jadi begini, surat 18 kamu baca sampai 19 ya. Nanti di sini ada kata ini. Ya. Di sini apa? Di sini disebutkan ya, ini ya. Suhub Ibrahim dan Ibrahim wa Musa. Suhub Ibrahim dan Musa. Ya, suhub ini ya, Ibrahim dan Musa. Tapi nanti kita bicarakan. Kita bicarakan di sini dulu ya. Kata ini, itu ininya dikembalikan kemana? Maka kamu lihat yang surat 6. Ya. Surat 6 kamu lihat. Yang ayat 6 maksudku ya. Aku bacakan 18. Sesungguhnya ini, maka ini itu kembalikan ke ayat nomor 6. Apa kata ayat nomor 6? Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Jadi ininya itu yang dimaksud ini di sini itu Al-Qur'an. Ya. Ya. Apa kata ayat 19? Lihat. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam ya suhub Ibrahim wa Musa. Ya, Ibrahim dan Musa. Ya. Jadi ini Al-Qur'an ini ya, coba buka otaknya supaya sedikit cerdas. Al-Qur'an ini ya, ini Al-Qur'an ini terdapat di dalam suhub Ibrahim dan Musa. Ya. Di sini yang menarik, lalu apa bedanya suhub dengan kitab suci? Ya, berarti kan sama. Suhub itu bisa disebut kitab suci bisa disebut suhub. Karena apa? Suhub Ibrahim dan Musa. Berarti Torah itu bisa juga disebut kitab suci, bisa juga disebut suhub. Kan begitu. Lalu akan menarik, apakah Mila yang kemarin kita diskusikan ini juga menjadi sama dengan din? Nah, ini kan menarik, dua klausul ini menarik untuk kita diskusikan, karena kita akan bertemu dengan idiom-idiom yang itu kita beda memahami idiom, beda penafsirannya, beda pemahamannya, ya. Tapi ini sekilas saja lah ya, tidak aku kupas tuntas karena bukan di sini inti yang aku masukkan, tapi di sini kebetulan kita lewat, aku jelaskan sekali. Suhub Ibrahim wa Musa. Kita tahu lembaran-lembaran ya yang dimiliki Kanjeng Nabi Ibrahim itu disebut suhub, sedangkan kalau yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Musa itu kita sebut Torah. Berarti Torah yang biasa kita sebut kitab suci sama dengan suhub dong. Artinya Torah, kitab suci bisa juga disebut suhub. Itu maksudku. Lalu bagaimana? Apakah Mila juga sama dengan din? Nah, ini kan menarik untuk kita diskusikan nanti kalau ada waktu ya. Tetapi bukan di sini inti yang mau aku masalahkan di surat 19 ini ya. Suhub ya dan Torah. Namanya beda kan? Kanjeng Nabi Ibrahim disebut suhub dan Kanjeng Nabi Musa disebut Torah. Ya. Nih, gini kan. Nanti kalau anu kasih 3 jadi begini. Ini masih nampak ini. Nampak ya. Sekarang aku praktekkan sama kalian. Ya. Aku praktekkan. Kamu baca di surat ke-18 ya. Surat 18 ya. Semoga ini bisa bagi mereka yang sudah jelas, alhamdulillah akan lebih jelas lagi, tapi bagi yang belum jelas bisa membantu ya. Sesungguhnya ini ya, Al-Qur'an ini benar-benar terdapat dalam kitab, di sini kitab Ibrahim dan Musa ya. Suhub Ibrahim dan Musa. Ya, ketika jatuh pada Kanjeng Nabi Ibrahim disebut suhub, ketika Kanjeng Nabi Musa disebut Torah. Jadi ini kandungannya ini, kedelainya ini itu ada di dalam suhub dan Torah. Masalahnya ini disebut suhub dan Torah bukan? Nah,
Itu loh yang aku maksud. Bukan kan? Kita kan dari kemarin aku jalan kita diskusi nama. Di sini tetap aja Al-Qur'an. Ya. Tetap aja Al-Qur'an. Tetapi ini kandungannya ini berapa? 30 menit. Kandungannya ini itu juga terdapat dalam Suhuf dan dalam Torah. Tetapi ini tetap aja tidak disebut Suhuf, tidak disebut Torah karena dia punya independensi tersendiri dengan nama yang kita kenal dengan Al-Qur'an. Itu loh. Ya. Paham? Jadi intisari yang ada di sini, aku ulangi lagi, terdapat di dalam Suhuf, terdapat di dalam Torah, tapi bagaimanapun ini secara nama bukan Suhuf, bukan Torah, karena dia punya nama sendiri, Al-Qur'an. Gitu loh. Sama dengan Islam. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan agama yang diproklamasikan, itu punya nama sendiri, Islam. Itu Kanjeng Nabi Muhammad punya otoritas di sana. Bukan Kanjeng Nabi Musa, bukan Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya, Kanjeng Nabi Ibrahim punya otoritas sendiri disebut milah. Kanjeng Nabi Musa disebut otoritas sendiri disebut Yahudi. Jadi ada Muslim Yahudi, ada Muslim milah, ada Muslim Islam. Baru pada abad ke-7 setelah aku jelaskan kemarin, setelah semuanya expired, otomatis Muslim itu ya Islam, Islam itu ya Muslim. Itu kalau kita bicara mulai abad ke-7 sampai yaumil sa'ah nanti. Gitu ya. Tapi kan tetap aja disebut Islam. Gitu loh. Dan tidak pernah Kanjeng Nabi Ibrahim atau Kanjeng Nabi Musa mengajarkan sebuah agama dinullah yang disebut Islam. Tidak pernah. Oke, ya. Jadi namanya tetap aja Islam. Seperti ini tadi. Namanya independen dia. Islam itu juga independen. Ini independen. Meskipun kandungannya itu ada di Torah dan ada di Suhuf. Sama dengan ajaran Islam itu kandungannya ada di Yahudi, ada di Milah. Apa? Aku sudah sampaikan kemarin. Dari 124.000 Kanjeng Nabi itu yang seutama-utama keluar dari lisannya adalah La ilaha illallah. Oke. Ini aku sudah habis-habisan ini. Bagaimana caranya supaya kalian itu bisa paham, tapi jangan terjebak pluralisme terus menyamakan semua agama. Enggak begitu, ya. Dan ini usahaku terkini. Semoga kalian yang belum paham menjadi paham, tapi kalau tetap aja tidak paham, ya itu sudah di luar batas kemampuanku lah ya. Aku juga punya keterbatasan. Oke, ini sekedar mereview. Maka kita sekarang masuk ke Mampir Ngombe seri yang kedua. Oke. Ini seri yang kedua, tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya. 8 ya. Mampir Ngombe seri kedua tanggal 8 bulan 8 2021 ya. Kemarin ya karena bagaimana ya, aku sebetulnya itu ulang hari bukan ulang tahun ya. Tapi kemarin banyak dapat ucapan ulang tahun ya di Facebook sama teman-teman ya. Ya oke lah, terima kasih aku ucapkan gitu aja. Ya, padahal aku tidak pernah ulang tahun, ulang hari. Karena Kanjeng Nabi begitu. Lewat apa? Lewat puasa. Sebagai tanda bersyukurmu atas kelahiranmu maka puasalah engkau. Gitu loh ya. Hari apa? Ya kamu lahir hari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita aku ini waktuku luang ya. Hari ini aku relatif lebih santai, jadi kita nggak usah buru-buru ya. Kalau kemarin aku terburu-buru karena diuber waktu ya. Mana ada kajian lagi, mana ada tamu lagi itu. Oke, sekarang aku akan jawab ya. Aku akan komentari. Tentunya aku harus pilih-pilih ya. Mana yang perlu aku komentari gitu ya. Gini dulu. Sebentar, ini aku masuk ke yang umum dulu ya. Masuk yang umum.
Nanti baru aku urutkan. Kita kemarin sampai seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga. Ini kalau mau lihat komen yang masuk gimana ya, Biasanya Bapak ini nggak mau keluar ya. Nah, ini listening. Bukan yang ini kan dari ini. Apa Bapak gini kan dulu ya sebentar. Sebentar. Ya betul ini. Ini loh, tanda apa ini? Lonceng. Ya. Oke, aku jawab secara umum karena ada komen yang masuk dari unggahan-unggahan yang sudah lama ya. Dan ternyata komennya bagus juga, jadi perlu kita kita kasih tanggapan juga. Ini masuk dari Mas JT ya, yang alhamdulillah beliaunya yang menginspirasi pasukan anti skip dan akhirnya menjadi contoh bagi teman-teman lain yang ada di channel ini ya, dan terima kasih. ES ya, dia menyebut ES ya, Mas ES ya. Untuk Mas JT mungkin sudah tahu atau belum, sekedar informasi aja. Kang Mas ES ini dulu adalah kalau nggak salah dia penasihat umum di tempat lembaga dakwah saya, yaitu di Forum Dakwah Arimatea. Tapi generasi yang pertama sekitar tahun 2000 berapaan gitu ya. Awal-awal 2000-an lah ya. Beliaunya itu penasehat umum ya. Beliaunya jago dalam berlogika ya, karena beliau juga sekarang udah doktor sepertinya ya. Doktor memang hukum bidangnya ya. Itu untuk Mas JT, terima kasih pasukan anti skip iklan hadir kembali. Oke. Berikutnya dari Mas AFB, itu dari tajuk Tritunggal menipu atau tertipu. Begini komennya. Malah menurut Rabbi Tovia Singer, Oten itu musyrik parah, sedangkan Islam Allah sama dengan Tuhannya kami. Iya betul, itu ada di sebuah video ya. Terima kasih Mas AF, itu ada sebuah videonya Rabbi Tovia Singer ya. Rabbi Tovia Singer bisa dilihat di YouTube, ada kok, ketik aja ya. Itu dia ketika menjelaskan tentang kata ehad ya. Makanya berkali-kali ya aku sampaikan gini loh, diskusi kita itu bukan saling menghajar, bukan saling menyudutkan, tidak baik. Apa sih untungnya kita menyudutkan orang? Kita ini saling menjelaskan gitulah ya. Nggak ada untungnya, juga tidak ada yang diharapkan dari hal-hal seperti itu. Yang lebih baik itu kita diskusi itu saling menjelaskan. Nanti ketemu ya haleluya ya, nggak ketemu ya nggak apa-apa, saling menghormati. Haleluya itu bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terpujilah Yah itu YHWH. Kalau dalam Arabiun itu alhamdulillah gitu ya. Memang makanya aku berkali-kali kan memberikan sebuah katakanlah advice kepada teman-teman Tritunggal gitu. Cobalah pahami kata ehad itu berdasarkan bagaimana cara saudara tua kita, kan itu saudara tuanya Islam dan Nasrani ya, yang sekarang menjadi Kristen, yaitu Yahudi, bagaimana cara mereka memahami kata ehad itu. Ini Rabbi Tovia Singer bilang ehad itu ya tunggal, bukan tritunggal gitu loh. Jangan terus ehad dibedakan dengan yahid. Kalau ehad itu kesatuan, ahid itu satu. Enggak begitu. Itu justru melenceng. Sebuah bahasa itu harus dipahami berdasarkan paham yang memiliki bahasa itu. Bahasa itu adalah milik saudara tua kita Yahudi. Pahami menurut Yahudi, gitu loh. Jangan kamu justru orang Yahudi itu ke kanan, kamu ke kiri. Ya nggak bisa ketemu dong, gitu loh. Ya, tapi oke lah, aku itu sudah bahas tuntas di Tritunggal. Kemudian ini ada Mas R Theos Commented ya. Dia komen di apa ini ya? Di tajuk kedangkalan Gus Beti tentang Tritunggal. Iya, kita pernah bikin tajuk seperti itu ya. Begini katanya, Gus bikin video statistik bisa nggak tentang sumbangan agama-agama yang ada di dunia tentang kemanusiaan dan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia di dunia supaya bisa jadi barometer untuk perbaikan.
Perbaikan apa ini maksudnya? Untuk perbaikan dan peradaban dunia yang lebih baik. Oh gitu. Begini Mas R ya. Saya itu tidak begitu pede kalau saya tidak punya data gitu ya. Tentunya permintaan ini bagi saya berat karena saya harus mengumpulkan data dari semua agama yang ada. Taruhlah 4 ya. Di negara kita Hindu, Buddha, Nasrani yang kemudian menjadi Kristen itu, dan Islam. Itu juga bukan sesuatu yang mudah, itu pekerjaan. Paling yang bisa aku lakukan adalah sumbangan ya Islam terhadap pengetahuan. Paling itu yang itu pun sebetulnya sulit, tapi kan aku masih bisa usahakan lah ya. Kalau dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen itu kan perlu waktu ya. Seperti kita tahu ya, kan banyak sih ya orang-orang yang menyerang Islam. Apa sih yang ditemukan oleh Islam, pemikir-pemikir Islam untuk sumbangan sains dan teknologi gitu. Mereka tidak tahu siapa yang menemukan algoritma itu. ya, tanpa ada algoritma kita tidak bisa punya handphone seperti sekarang ini, punya komputer, punya sesuatu yang sifatnya itu Android itu tidak bisa, karena di sana algoritma itu benar-benar basicnya gitu loh. Cuman kan karena mereka maunya hanya menyerang saja, juga untuk kita ngapain juga kita jelaskan. Karena kita jelaskan atau tidak kita jelaskan sama aja melet. Itu sebagai contoh kecil loh ya. Siapa yang menemukan algoritma itu kalau bukan pemikir Islam? Siapa yang berbicara tentang Ibnu Sina yang kemudian namanya diganti menjadi Averroes? Itu dunia-dunia kesehatan itu Ibnu Sina punya gitu ya. Jadi begitu Mas ya. Kalau agama-agama itu berarti kan banyak agama, terus apa peradabannya gitu. Dan aku ini orang yang tidak gampangan kok. Tidak begitu sulit untuk mengakui kebaikan di luar Islam, tidak. Aku itu sebagai manusia ya. Kan kita kalaupun kita terpisah di iman, kita tetap ketemu di sesama manusia ya. Kita juga ketemu di sebagai satu bangsa. Ya, jadi tingkatannya kalau kita tidak ketemu di iman, kita ketemu di satu kebangsaan, bangsa Indonesia. Nggak ketemu di bangsa, kita ketemu di kemanusiaan gitu loh. Aku ini orang yang mengagumi Bunda Teresa loh. Aku ini Islam, tapi aku tidak kuper terus kebaikan di luar Islam terus aku tutup mata. Nggak boleh begitu. Islam itu mengajarkan, Islam yang aku kaji tiap waktu sejak aku kecil sampai sekarang itu mengajarkan kita berpikir secara objektif. Artinya kalau baik dari manapun ya kita bilang baik, kalau buruk ya kita bilang buruk. Makanya kalau aku bilang buruk itu bukan aku menyerang, kalau aku bilang baik bukan memuji, enggak. Aku bilang Bunda Teresa itu amat sangat baik. Siapa berani ngomong Bunda Teresa itu tidak amat sangat baik sebagai seorang wanita Katolik tulen ya, menyumbangkan segenap kehidupannya untuk kemanusiaan. Ya, jadi gitu Mas ya, nggak sanggup aku ini, perlu data. Aku kalau nggak punya data nggak berani bicara, kurang pede aku. Mas PPTK, nggih, matur nuwun, terima kasih. Nah ini ada, nanti ini kita garap ya. Tapi mungkin mumpung di sini nggak apa-apa kita selesaikan ya. Oke. Sorry. Ini ada Mbak. Ini aku agak sorry kalau keliru ya. Ini Mbak atau Mas ya, karena nama itu bisa dipakai laki juga bisa dipakai perempuan. Karena aku juga punya teman laki namanya seperti itu. Mbak atau Mas Y ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak atau Mas Y. Begini komentarnya. Assalamualaikum. Semoga terus sehat. Alhamdulillah. Semoga Anda juga sehat gitu. Kebetulan pagi ini saya membaca surah Yusuf melewati ayat 20 dan 21. Waduh, ini jangan disingkat-singkat gini. Kadang-kadang aku ini nggak gaul bahasa singkatan. Takutnya keliru. Semoga tidak keliru ya. Ini saya TD. TD itu tadi atau tidak? Apa? Tadi. Oh, berarti tadi. Ini kasih tahu gerah itu. Saya tadi enggak, Le.
Dia gini kok, saya tadi pandai bahasa Arab. Nah ini loh, jangan disingkat-singkat, langsung aja ya terus. Mungkin ini saya tidak ini ya. Tapi nggak ada kanya, cuman TD gitu. Saya tidak pandai bahasa Arab, hanya terjemahan. Tapi betul Gus, bila diganti menjual dengan membeli di ayat 20, ia hanya harmoni dengan ayat 21 dan kisahnya lebih jelas. Iya memang benar, karena kalau itu tidak diganti membeli ya, seperti aku jelaskan kemarin, dia akan berbenturan di ayat 21. Bagaimana kata yang sama di 20 diterjemahkan menjual, tapi di 21 diterjemahkan membeli. Kan jadi kacau ini terjemahannya. Makanya untuk Mas yang kemarin yang memberikan masukan, terima kasih atas masukannya ya. Tapi bagaimanapun aku tidak sepaham dengan beliau ya. Tidak bisa, itu tidak bisa dikatakan menjual. Kalau menjual kacau, jadi rangkaian kalimatnya itu benturan gitu ya. Seperti tadi aku bilang, bagaimana satu kata, satu diksi itu di ayat 20-nya diterjemahkan menjual, tapi di ayat 21-nya membeli, kan jadinya nggak connect. Itu di surat Yusuf ya, surat 12-20 gitu. Oke, kemudian cuma heran kenapa pembeli tidak tertarik kepada Nabi Yusuf sedangkan beliau sangat tampan. Nah, ini ternyata Mbak atau Mas Y ini juga tidak memperhatikan dekonstruksi terjemahan yang sudah aku bangun kemarin ya. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, kita mumpung aku tidak begitu sibuk, kita bahas tuntas ini ya. Jadi gini Mbak, gini Mas, aku nggak tahu nih Mbak atau Mas ya. Nanti aku tulis lah ya supaya paham, aku tulis di papan tulis. Jadi gini Mbak, diksi yang tidak tertarik itu kan minaz zahidin, buka teman-teman buka Quran surat Yusuf ya, surat nomor 12 ayatnya 20 dan 21 ya. Ini di ujung yang ke 20 ya. Minaz zahidin. Kan aku sudah sampaikan, Mbak, zahidin itu berasal dari kata zuhud. Zuhud itu orang-orang zuhud ya. Itu orang-orang yang sudah tidak tertarik terhadap hal-hal duniawi gitu. Misalkan ada mobil lah ya. Mobil apa yang paling mewah itu ya. Padahal itu mobil mewah, tapi dia sudah tidak tertarik karena dia sudah mempunyai sifat zuhud itu. Hal-hal duniawi itu dianggap sampah gitu loh. Ya, hal-hal duniawi itu dianggap sampah. Ya sudahlah, paling begitu. Toh mati nggak dibawa gitu loh. Ya. Sifat zuhud maksudnya begitu ya. Tapi di sini diterjemahkan tidak tertarik, jadi kacau. Memang ya, kalaupun Anda di rumah memiliki Al-Qur'an yang terjemahan perkata, itu lumayan lebih membantu daripada yang terjemahan sesungguhnya seperti ini yang saya punya ya. Tapi kalaupun Anda tidak baca seluruhnya, itu menjadi masalah kalau lost contact. Ya. Masalah ini seperti ketika kita mengkaji Quran surat Az-Zukhruf 61. Itu juga sulit itu diterjemahkan kalau kita tidak baca keseluruhan duduk permasalahannya. Ya. Sulit ya, sama seperti ini gitu. Nah, sekarang kan menjadi pertanyaan. Ya. Masa sih, kan ini yang membeli raja, masa raja zuhud? Ya, bukan begitu maksudnya Mbak. Bukan raja menjadi zuhud, tapi gini ya, raja itu punya sifat itu, tapi dia ya tidak mungkin lah raja kalau tidak zuhud ya. Maksudnya begini loh, bagi raja itu bukan kebutuhan, tapi dia beli saja kalau nanti dibutuhkan gitu loh. Tapi bukan betul tidak bagus. Jadi kalau komentarnya kan begini, keheranan Mbak kan begini. Kenapa tidak tertarik? Sebentar gini ya. Kenapa tidak tertarik sedangkan beliau sangat tampan? Ya karena tidak dibutuhkan, gitu loh Mbak. Gitu loh Mbak, gitu loh Mbak Mas ya. Kan aku nggak tahu nih Mbak atau Mas ya. Kan begini, seperti seseorang yang sudah kaya raya gitu ya. Meskipun ada barang apa katakanlah cenderamata berupa cincin, orang kaya kan biasanya senangannya gitu karena kelebihan duit ya.
sifat-sifat barang-barang seni, lukisan gitu. Itu bagus dan itu sangat bagus lukisannya gitu. Artinya lukisan itu macam-macam ya. Dan aku dulu pernah jadi kolektor. Bukan koleksi tapi kolektor. Dikoleksi terus didol, dikoleksi terus dijual, alias maklar lukisan. Lukisan itu macam-macam, ada yang naturalis, ada yang palet ya. Ada yang realis, macam-macam lah ya. Oke. Lukisan itu bagus tapi dia sedang tidak butuh gitu loh Mbak maksudnya. Jadi ini pun bukan berarti terus kan tidak mungkin kalau raja itu juhud. Tidak mungkin orang raja kok. Cuman bagi raja itu bukan termasuk yang dibutuhkan, tapi dibeli sajalah kalau nanti itu ada manfaatnya atau berguna gitu ya. Maka terjemahanku itu begini Mbak. Ya, aku tulis saja lah ya supaya kalau ada apa namanya itu yang bisa nyorot ke sini sih ya. Mereka, ini terjemahanku Mbak. Mereka. Maksudnya siapa? Raja itu ya. Raja Mesir. Kenapa dikasih tanda kurung? Ya. Kenapa dikasih tanda kurung? Tanda kurung ini hanya untuk membantu. Jadi kalau di Al-Qur'an ada tanda kurung, itu hanya untuk membantu memahami seperti ini mereka. Mereka itu siapa? Keluarga Raja Mesir. Ya. Kalau misalkan kalian sudah paham, ya tanda kurung ini enggak perlu. Untuk apa gitu loh. Ya. Jadi kalau ada yang tanya tanda kurung, jelaskan seperti itu ya, kasihan dia. Ya. Ini enggak merubah firman ini cuma alat bantu aja gitu. Ya. Kasihan ada yang tanya tanda kurung, dia enggak ngerti, kebingungan. Ya. Oke ya. Mereka orang Mesir itu maksudnya membelinya ya. Membelinya. Nyanya siapa? Yusuf ya, Kanjeng Nabi Yusuf. Ya. Membelinya Kanjeng Nabi Yusuf dengan harga rendah. Dengan ya, harga rendah. Ada yang bilang tertentu ya. Rendah ya. Dengan harga rendah dalam beberapa dirham. Dirhamnya nggak perlu aku jelaskan ya. Sudah kita kupas tuntas ya. Ketika ada orang bingung, dikirain dia dirham itu pasti mata uang gitu ya. Tapi karena semangatnya bukan semangat belajar, cuma mau menyerang ya, sudah dikasih tahu nggak mau tahu, ya itu urusannya lah ya. Dirham itu tidak seterusnya mata uang. Karena aku sudah jelaskan, ada mata uang, ada alat tukar. Nah, di ayat ini dirham fungsinya itu masih sebuah alat tukar, gitu ya. Jadi kadang-kadang gini loh ya. Kalau kamu sudah tahu baca Al-Quran benar gitu ya, terus ada orang mengkritik dan kamu tahu mengkritik atau serangannya dia itu seperti orang terpleset gitu, kan kamu juga senyum seperti aku ya. Jadi kasih senyum saja lah. Ya, dia kirain dirham itu setelah merta dia pasti mata uang gitu. Ya. Oke, beberapa dirham ya. Beberapa dirham. Ya. Berapa dirham? Yang terbatas. Ya, yang terbatas dan mereka bermurah hati kepadanya. Dan mereka, keluarga raja ini, nanti kan terus dia ini terusannya kan ngomong sama istrinya itu kan ya. Mereka bermurah hati. Ya, bermurah hati itu dari Zahidin ini loh, Pak. Mas, Mbak ya. Bermurah hati kepadanya. Nyanya itu kembali ke Kanjeng Nabi Yusuf. Begini Mbak, dekonstruksi terjemahannya itu begini Mas, begini Mbak. Nggak tahu Mas atau Mbak ya. Mereka keluarga Raja Mesir itu membeli Yusuf. Ini yang kemarin kita diskusikan kan, yang dikritik oleh teman kita, dan alhamdulillah sudah aku jelaskan dan terima kasih atas kritiknya. Aku tetap membeli, tidak menjual. Karena kalau dia menjual nanti kontradiksi, tabrakan dengan ayat berikutnya ya, yang sudah disampaikan seperti Mbak itu tadi ya. Jadi mereka keluarga Raja Mesir itu membelinya. Siapa yang dibeli?
Kanjeng Nabi Yusuf dengan harga rendah beberapa dirham yang terbatas. Maksudnya ya ditentukan ya terbatas, dan mereka bermurah hati kepadanya, ya. Bukan tidak tertarik. Memang di terjemahan sini menjadi begini terjemahannya. Minazahidin itu tidak tertarik. Salah, bukan tidak tertarik. Mereka sedang, itu bukan sesuatu yang dibutuhkan sebetulnya, tapi mereka beli saja. Makanya disebut bermurah hati kepadanya, kepada Yusuf, ya. Tapi kan sesuatu yang tidak kita beli, bukan itu sesuatu yang jelek, ya, karena memang belum dibutuhkan. Tapi dibeli saja kalau nanti ternyata memang dibutuhkan, dan dia menjadi menteri keuangan. Orang mana? Orang Israel menjadi menteri keuangan di tanah Mesir. Kan hebat ini. Gitu ya. Oke, semoga Mbak atau Mas Y bisa memahami ya. Ini terjemahannya ya. Mereka atau Raja Mesir itu membelinya atau Yusuf dengan harga rendah beberapa dirham yang terbatas, dan mereka bermurah hati, bukan tidak suka ya. Di sini kan diterjemahkan apa? Tidak tertarik, bukan. Jahidin itu, jahidina itu sama dengan zuhud ya. Artinya orang-orang yang sudah memikirin duniawi gitulah ya. Pada waktu itu Yusuf itu belum jadi pikiran mereka, menjadi sesuatu yang terpikir untuk dibutuhkan gitu loh ya. Memang agak harus hati-hati kita menerjemahkan ini ya. Oke. Semoga ini bisa dipahami lah ya. Terima kasih untuk Mbak Y ya, dan semoga bermanfaat ya. Kalau sudah paham, sampaikan kepada teman-teman yang lain ya. Kok Mbak Y? Yang tambah Mas ini. Oke. Kita lanjut lagi ya. Santai-santai saja, kita lanjut lagi. Mana lagi nih yang perlu? Assalamualaikum, masih nyimak Gus. Semoga Gus Beti sekeluarga sehat. Terima kasih atas doanya. Lampung Tengah menyapa. Oh, Mas RH ini dari Lampung Tengah. Mana? Metro Kota Gajah atau mana? Nanti kalau aku ada kunjungan ke Lampung, bisa dong kita ngaji di sana ya. Kita bikin kajian bersama teman-teman. Tapi kamu harus jemput aku. Aku di daerah Mulya Asri Waya Abung 2 yang dulu itu Lampungnya itu Lampung Utara ya. Sekarang ikut Tulang Bawang Barat. Kamu jemput aku. Kita bisa ngaji sama teman-teman di sana. Oke. Matur nuwun. Alhamdulillah ya. Kajian-kajian kita ini untuk Indonesia saja itu sudah merata. Ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Ini Mbak siapa ini? Ini dari Sulawesi. Terus Mas siapa itu juga ada yang dari Sulawesi ya. Ini Mbak 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 GF. Bismillah Sulteng Sulawesi Tenggara ini hadir. Tuan Guru sehat selalu. Thanks kajiannya ya. Jadi Bandung juga kalau untuk Jawa sudah merata. Sumatera sampai Aceh sana. Terus sampai luar negeri. Ini yang sekarang jarang komen yang dari Amerika ya. Jadi alhamdulillah dakwah kita sudah banyak yang mengikuti, dan semoga seandainya itu tercatat sebagai amal soleh itu juga dicurahkan untuk semua yang ambil bagian mendukung jalannya dakwah ini ya. Amin amin robbal alamin ya. Oke, itu saya kira ya. Oh ini dari apa ya? Dari Mas C. Maaf Gus, Isa dapat menghidupkan orang mati, perlu kajian konteksnya. Nah, ini dari beragama di atas rasionalitas. Jadi gini Mas C ya, memang itulah kadang-kadang kita itu kan, kita kalau mau diskusi itu harusnya disamakan dulu persepsinya. Kadang-kadang teman Kristen itu mengatakan begini. Dia mengcompare antara Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Muhammad. Dia sebut mukjizat Kanjeng Nabi Isa itu bla 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 bla. Ya, terus akhirnya dia tanya, mukjizat ya, kalau mereka enggak mau nyebut Kanjeng ya, langsung aja dicambal. Itu kalau dalam konteks budaya Jawa enggak sopan gitu ya.
Makanya aku selalu menyebut Kanjeng Nabi Isa. Itu rasa hormatku, rasa sopanku kepada beliau. Karena kita umat Islam kan disuruh menghargai semua nabi gitu ya. Jadi Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Muhammad tuh di-compare-nya dengan menyebut apa itu tadi? Mukjizat Kanjeng Nabi Isa bla 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 bla. Terus akhirnya disikatnya mukjizat Muhammad apa? Nah, gitu loh ya. Kalau dalam kondisi ini kita sulit menjawab. Sulitnya apa? Karena kita berhadapan dengan sebuah pertanyaan dari orang yang bingung. Mau dijawab gimana? Sementara ada sebuah kebijakan ya, tidak menjawab jawaban dari pertanyaan orang yang salah, itu sebuah jawaban gitu. Kenapa salah? Kalau mereka mau mengcompare Kanjeng Nabi Isa dengan Kanjeng Nabi Muhammad, mereka harus merubah dulu kerangka berpikirnya bahwa Yesus itu nabi bukan Allah. Gitu loh. Itu harus didudukkan dulu permasalahannya. Kalau mereka mau mengatakan dan mau mengakui Yesus itu nabi, kita baru bicara mukjizat. Gitu loh ya. Karena siapapun nih yang punya mukjizat itu berarti dia bukan Allah. Itu logika sederhana gitu loh. Anakku yang baru ngaji Iqra aja ngerti kok. Kenapa? Mukjizat itu sebuah kelebihan supranatural yang diberikan kepada para nabi. Artinya ketika dia punya mukjizat berarti dia bukan Allah, karena yang memberi mukjizat itu Allah. Gitu loh. Ya. Cuman masalahnya teman-teman Kristen ini kacau. Ya. Ketika mau mengcompare antara Kanjeng Nabi Muhammad tentang mukjizat dengan Kanjeng Nabi Isa. Ya persepsinya disamakan dulu. Kamu harus akui dulu baru kita bicara. Kalau enggak bagaimana kita mau melakukan bicara? Bahwa sesuatu yang menerima mukjizat itu pasti insani bukan ilahi gitu. Ya. Oke, terus itu jelas aku belum sempat Mas ya. Nanti di apa ya? Di Injil apa aku lupa itu ya. Tadi belum sempat buka. Jadi ketika Yesus itu menghidupkan Lazarus yang sudah beberapa hari mati, itu kan jelas sekali. Ya, Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu berdoa dulu. Artinya apa? Ketika dia berdoa, berarti ada otoritas yang di atas dia. Siapa? Allah, atau yang biasa dipanggilnya Bapa. Atas doa yang terkabul itulah Bapa merestui, maka Yesus bisa menghidupkan Lazarus. Jadi kalau kita tarik ya ke hal-hal yang substansif, Yesus itu tidak bisa apa-apa. Bukan hanya Yesus, supaya ini teman-teman Kristen tidak tersinggung. Semua Kanjeng Nabi itu tidak bisa apa-apa. Ibrahim pun itu bukan yang kebal api. Kanjeng Nabi Musa, Moses itu bukan sesuatu yang bisa membelah lautan tanpa diberi kekuatan supranatural yang disebut mukjizat oleh Allah, oleh YHWH. Begitu. Ya. Makanya ketika Yesus membangun talita kum, kan begitu. Artinya berdiri. Talita kum. Gitu kan? Itu bukan Yesus. Yesus hanya sebagai pelaksana, otoritas itu tetap ada pada Allah. Gitu. Ini yang teman-teman Kristen misleading di sini, ya. Makanya kalau belajar Alkitab itu dipahami. Jelas kok ketika menghidupkan Lazarus itu Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu berdoa dulu. Sebetulnya begini loh, untuk apa sih mukjizat itu diperlukan? Kita harus tahu kehidupan dulu itu kehidupan yang belum masuk era science and teknologi gitu loh. Biasanya itu kalau di terjemahan Bible Perjanjian Lama itu biasanya disebut tanda. Begitu Perjanjian Baru tanda. Tanda-tanda dia nabi itu ada mukjizat. Jadi supaya orang percaya bahwa engkau nabi, maka dia itu supaya dipercaya dia harus menunjukkan mukjizat gitu loh. Nah, kalau sekarang udah sains dan teknologi berkembang ya mukjizat ya nggak perlu. Perlunya apa? Ajarannya itu bener nggak dari Allah, itu aja. Bener nggak ajaran itu membawa kebaikan dunia akhirat, gitu aja. Ya, makanya kalau kita lihat tentang mukjizat nabi-nabi itu kan dia dikeluarkan dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisional, nggak sembarang waktu main mukjizat
mujizat sana, mujizat sini. Enggak, itu kondisional semua. Gitu loh ya. Itu Mas C ya. Tetapi gini Mas, ketika Kanjeng Nabi bisa menghidupkan orang mati, itu ada dua pemahaman. Ini aku sekarang pakai perspektif Islam ya. Kalau yang tadi kan perspektif bukan Islam, bukan Kristen, tapi nalar sehat saja ya. Sekarang kita masuk ke perspektif Islam. Saya nggak tahu Mas C ini Islam atau Kristen, aku nggak tahu ya. Tapi nggak ada masalah ya. Aku akan jelaskan menurut perspektif Islam itu begini. Kata mati itu tidak serta-merta dipahami mati seperti kita memahami orang mati gitu Mas. Jadi kalau kita sudah berbicara mukjizat Kanjeng Nabi Isa tentang mati itu, ada yang memahami secara tekstual ya orang mati dihidupkan seperti Lazarus dalam Injil itu. Tapi ada yang tidak demikian. Ya. Mati itu artinya orang yang tidak mengenal Allah itu mati, maka dihidupkan. Diisi dengan Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Hiduplah engkau dalam hukum Allah. Karena kalau kita sudah menerima ya satu-satunya Allah yang tunggal itu, maka kita harus hidup dalam hukumnya. Gitu loh ya. Dan aku kemarin beberapa waktu lalu sudah jelaskan seperti begini kalau dalam hadis, bacakanlah la ilaha illallah kepada orang yang mati gitu. Itu ya, ada yang memahami tekstual. Jadi kalau ada orang padahal ya bukan mati kan, teksnya itu kan mati kan. Mau mati itu dibacain di telinganya la ilaha illallah. Aku juga kadang-kadang gimana ya kok dibacain gitu ya. Karena apa? Dalam kondisi nasak itu udah kacau ini. Apa sempat lagi dia memahami la ilaha illallah? Untuk memahami la ilaha illallah itu enggak bisa instan. Ya. Kecuali memang awalnya dia itu memang sudah paham la ilaha illallah, tapi dia hanya memang maunya menolak saja. Kalau sama sekali tidak tahu la ilaha illallah, terus dalam kondisi sekarat lagi ketika ingatan kesadaran itu naik turun diajari, ya sulit lah. Ya. Tapi itu pilihan. Ada yang memahami secara tekstual, maka ketika orang mau mati itu dibicarain la ilaha illallah. Padahal ya tidak semudah itu. Kalau hidupnya brengsek, mau dibacain la ilaha illallah orang sekampung juga tetap aja celaka. Tapi kalau hidupnya dalam hukum Allah, meskipun tidak dibacain la ilaha illallah, insya Allah selamat gitu loh ya. Jadi jangan kamu harap orang hidupnya brengsek dibacain la ilaha illallah terus selamat. Tidak begitu. Begitu Mas ya, ada yang memahami tekstual seperti itu, tapi ada yang memahami beda lagi. Kata mati di situ adalah orang yang di dalam hatinya itu tidak ada la ilaha illallah. Jadi begini, kalau Anda pergi ke plaza, ke tempat-tempat hiburan atau kemanapun ya, kalian lihat ya, begitu masuk waktu sholat mereka tidak sholat, itu mayat, itu mati. Jadi mayat-mayat berjalan itu, ya, karena apa? Di dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah. Makanya kita harus mengajari la ilaha illallah. Karena kalau dalam hatinya ada la ilaha illallah, begitu ada panggilan sholat dia sholat. Itu Mas C ya. Aku tidak mengarahkan Anda untuk ke satu arah, tidak. Aku paparkan seperti tadi. Dua penafsiran dalam Islam, ada yang mati dalam pemahaman tekstual, tapi ada yang kontekstual seperti tadi itu ya. Artinya metafor ya. Terserah, aku hanya memaparkan yang ada begitu. Mas C ini mau pilih yang mana, monggo silakan saja ya. Oke. Ini siapa nih? Mas D.A. ya. Aku sudah 4 kali muter video ini Gus. Mantap, lugas, jelas, tegas, demokratis, luwes, rasional. Oke, meneh lah Gus. Pokoke sing apik-apik wis tak bagi ke kanca-kanca. Matur nuwun Gus pencerahannya, wassalam.
Oh, ini 8 bulan yang lalu. Oke Mas DA ya. Sorry baru aku beri komentar karena ya itulah, enggak semua komentar bisa lolos dari pengamatanku. Kadang-kadang terselip dia, terlewati ya. Oke, matur nuwun Mas DA. Tapi sudah aku beri tanda begini kok ya. Apa nih? Waru merah gitu ya. Oke. Kita lihat lagi. Oke, sudah berapa jam, Le? 1 jam 10 menit. Padahal kita belum masuk ke intinya ini. Ya. Ke yang 3. Oke. Oke, gini aja. Ini karena sudah 1 jam, nanti kita shooting untuk yang ketiga lah ya. Ini yang kedua. Itu dari aku, nanti kita lanjutkan ya. Mampir ngombenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sorry. Terganggu ada mobil itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.